saya singgung, malam hari ini kita akan bahas topik yang amat dan sangat menarik. Seperti yang sudah saya singgung minggu yang lalu, hari ini, kesempatan ini kita pakai untuk membahas tema, di manakah tempat roh? Ya, orang-orang yang sudah percaya alias sudah bertobat kepada Kristus setelah mereka meninggal dunia. Dan di mana juga roh orang-orang yang belum bertobat kepada Kristus setelah mereka mati. Ada banyak orang beranggapan waktu seseorang itu meninggalkan dunia ini alias mati, maka ruhnya masih gentayangan di sana sini atau juga di berbagai tempat. Dan pemahaman ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat dipercayai oleh banyak orang. Belum lagi waktu orang itu merasa ya pernah dihinggapi atau dirasuki oleh roh sanak famili saudara, mungkin juga orang tua familinya yang sudah meninggal merasuki dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini juga akan membenarkan pernyataan yang mengatakan bahwa roh yang merasuki dia adalah roh dari anggota keluarganya atau orang tuanya, famili, saudaranya yang sudah meninggal dunia. Sekali lagi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini cukup banyak dimiliki oleh orang Kristen. Benarkah roh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini masih bisa gentayangan, masih bisa menghinggapi, merasuki kita yang masih ada atau masih hidup di dunia ini? Atau jangan-jangan bukan roh orang yang kita kasihi itu yang menghinggapi kita? Jangan-jangan itu roh iblis. Karena kita juga berkata, iblis juga bisa memanifestasikan dirinya, mewujud nyatakan maksudnya, kehadirannya bagaikan malaikat terang. Yang dalam artian kata, iblis bisa menyamar, mengaku-ngaku. Ya, waktu dia merasuki seseorang, lalu dia mengaku, aku adalah orang tua yang sudah meninggal, aku adalah sanak famili dan saudara yang sudah meninggal. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan-jangan iblis itu yang merasuki diri orang itu. Artinya apa? Bukan sanak famili dan saudara kita yang meninggal itu. Maka untuk itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya lebih pasti, supaya lebih jelas, supaya lebih valid informasi yang kita dapatkan malam hari ini, maka kita harus kembali merujuk kepada Alkitab. Bagaimana penjelasan Alkitab untuk menjelaskan posisi roh orang yang sudah bertobat waktu-waktu dia hidup di dunia ini setelah meninggal, dan juga di mana posisi roh orang yang belum bertobat tapi dia sudah meninggalkan dunia ini, tapi pada waktu dia hidup di dunia ini belum bertobat kepada Kristus. Maka yang pertama mari kita lihat dulu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai dengan 29. Minta Pak Atet boleh bacakan buat kita ya Pak. Lukas 16 ayat 22 sampai 29. Lukas 16 ayat 22 sampai 29. Layarnya belum Layarnya ini Pak belum Tony, ini Pak Tony, belum keluar belum ya keluar ya layarnya. layarnya. Oke, sebentar Pak ya. Oke, ini sudah Pak. Di Belum? saya sih sudah. Oh, mungkin Oh, di sini mungkin di sini Oh, sebentar. Saya eh, kurang bagus kurang mungkin bagus ininya mungkin ininya di Pak sinyalnya. Peter udah keluar Pak Peter slide-nya. Sudah Pak, sudah. sudah Pak sudah.
Oh, Pak Atet, sinyal di tempat Bapak kelihatannya agak terganggu. Ya. Ya. Tadi Oke, Lukas Tadi Lukas 16 ayat 16 22 ayat sampai 22 29 sampai ya, Pak. 29 ya, Pak. Ya, Lukas 16, Pak, saya pandu ya Pak Atet ya Pak ya. Lukas 16 ayat 22 sampai 29. Saya pandu nanti ayatnya Pak, untuk Pak Atet. Lukas 16 ayat 22 sampai 29. Ya. Ya, Ayat ayat 22 sampai 22 sampai 29. 29. Kemudian Dan matilah orang miskin itu. miskin itu. Lalu dibawa oleh Dibawa oleh malaikat ke malaikat ke pangkuan pangkuan Abraham. Abraham. Orang kaya Orang itu juga kaya itu mati. juga mati, Lalu lalu dikubur. dikubur, Dan dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia ia memandang ke memandang atas. ke atas. Dan dari Dan jauh dari dilihatnya jauh dilihatnya Abraham Abraham dan Lazarus dan duduk di Lazarus duduk di pangkuannya. pangkuannya. Lalu ia Lalu ia berseru, berseru, katanya, katanya, Bapa Bapa Abraham, Abraham, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Suruhlah Suruhlah Raja Raja Rus supaya supaya ia ia mencelupkan mencelupkan ujung ujung jarinya ke jarinya dalam ke air dalam dan air dan menyejukkan lidahku, lidahku, sebab sebab aku sangat aku sangat kesakitan dalam kesakitan nyala dalam api itu. nyala api itu. Dalam nyala Dalam api ini. nyala api ini. Tetapi Tetapi Abraham Abraham berkata, berkata, Anak, Anak, ingatlah ingatlah bahwa engkau bahwa engkau telah menerima segala menerima yang segala baik yang sewaktu baik hidupmu. sewaktu hidup. Sedangkan Sedangkan Lazarus, Lazarus, segala yang segala buruk, yang buruk, sekarang ia sekarang ia mendapat mendapat hiburan dan hiburan engkau dan sangat engkau sangat menderita. menderita. Selain daripada itu, Daripada di antara itu, di kami antara dan kami engkau dan engkau terbentang jurang terbentang yang jurang tak yang tak terseberangi, terseberangi, supaya mereka supaya yang mau mereka yang pergi mau pergi dari sini dari sini kepadamu, kepadamu ataupun mereka ataupun yang mereka mau yang datang mau datang dari situ dari situ kepada kamu, kepada kami kepada tidak kami dapat tidak dapat menyeberang. menyeberang. Kata orang Kata itu, orang kalau itu, kalau demikian, aku demikian, minta aku minta kepadamu, kepadamu, Bapa, Bapa, supaya supaya engkau engkau menyuruh menyuruh dia ke dia rumah ke rumah ayahku. ayahku. Sebab masih Sebab ada 5 masih ada orang 5 orang saudaraku, saudaraku, supaya supaya ia memperingati mereka dengan dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke kelak dalam ke dalam tempat tempat penderitaan ini. penderitaan ini. Tetapi kata Tetapi kata Abraham, Abraham, ada ada pada pada mereka mereka kesaksian Musa kesaksian Musa dan para dan nabi. para nabi. Baiklah Baiklah mereka mereka mendengarkan mendengarkan kesaksian kesaksian itu. itu. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Pak Aten. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Lukas pasal 16 yang sudah dibacakan oleh Pak Aten tadi, ya, memberikan sebuah gambaran yang jelas dan bahkan juga nyata. Tapi saya akan coba jelaskan mulai dari ayat 19 supaya nyambung dengan ayat 22. Karena ayat 22 itu adalah latar belakangnya. Ya. Ayat 19, kita mulai telusuri dari ayat 19, Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Yang pertama kita menemukan dulu satu pribadi, satu oknum atau satu orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Tidak ada kekurangan yang dialami. Karena memang orang ini sangat kaya raya memang. Maka di sini digambarkan karena begitu kayanya dia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya, jubah ungu dan kain halus ini mengidentifikasi, menjelaskan, menggambarkan orang ini bukan orang kaya baru, bukan. Atau OKB, bukan apa-apa. Orang ini sudah kaya mapan ini, kaya lama dia ini. Bahkan kekayaannya itu, ya, unlimited kira-kira begitu. Itu makna dari pakaian yang selalu berjubah ungu dan kain halus. Orang-orang yang memakai pakaian jubah ungu atau kain halus menggambarkan bahwa tingkat ekonomi orang ini jauh lebih tinggi dibanding daripada yang lain. Itu sangat terlihat dari jenis pakaian yang dipakai, termasuk juga warnanya, Bapak-bapak. Bahkan dikatakan saking begitu kayanya dia ini setiap dia bersukaria.
dalam kemewahannya. Artinya apa? Dia sangat begitu menikmati segala kekayaan, segala kenikmatan, uang, cuan, hepeng, emas, perhiasan, berlian, makanan enak dan super-super enak. Dia nikmati semuanya setiap hari, Bapak-Bapak. Artinya, minim orang ini mengalami, bahkan tidak pernah orang ini mengalami makan, tidak pernah makan, nggak pernah mengalami. Bahkan selalu berkelimpahan, bahkan selalu berlebih kalau dia makan. Lalu pembandingnya, ada seorang pengemis gaya 20. Namanya Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Di sini kita lihat bahwa kehidupan Lazarus dikontraskan dengan kehidupan si orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan yang selalu bersuka cita, bersukaria, hidup dalam kemewahannya, diperbandingkan dengan kehidupan seorang yang amat dan sangat-sangat super-super miskin. Namanya Lazarus. Saking miskinnya Lazarus ini, bapak-bapak, badannya penuh dengan borok. Ini menandakan bahwa Lazarus ini tidak punya tempat tinggal menetap. Untuk tidur, untuk istirahat. Apalagi juga dia tidak punya kepastian. Hari ini, esok, lusa makan apa dan makan di mana. Maka digambarkan di sini badannya penuh dengan borok. Artinya apa? Begitu kotornya, begitu baunya, ya. Bahkan penuh dengan gatal-gatal. Karena memang dia sangat-sangat miskin, bapak-bapak. Dia hanya bisa hidup dari belas kasihan orang yang berempati. Maka Lazarus ini tahu ada seorang kaya di daerah itu. Maka dia berpikir, kalau saya tiap-tiap hari tinggal dan mendekati pintu orang kaya itu, maka pastilah orang kaya ini hibah terhadap saya. Itu pikiran Lazarus. Maka selalu datanglah dia ke rumahnya orang kaya ini untuk menghilangkan rasa hausnya dan rasa laparnya yang begitu luar biasa. Bahkan bapak-bapak, rupanya orang kaya ini, walaupun sering melihat Lazarus di depan pintu rumahnya, tidak juga si orang kaya ini berempati memberikan sesuap nasi kepada Lazarus, orang yang amat dan sangat super miskin. Bahkan dikatakan dalam ayat 21, Lazarus ini ia hanya mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan seringkali bapak-bapak, sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu dimakan oleh Lazarus. Artinya, kita lihat di situ bahwa bapak yang dimakan oleh Lazarus ini kan sebenarnya sangat-sangat kotor sebenarnya. Karena bukan yang dari atas, bukan yang dalam piring, tapi yang sudah jatuh ke lantai, bapak. Kalau hanya sekedar sisa-sisa dari piring, masih bisa dikatakan bersih lah. Ya, tapi ini jatuh ke lantai. Ya, jatuh dari meja orang kaya itu yang dimakan oleh dia tiap-tiap hari. Melihat kenyataan itu, melihat keadaan itu, seorang kaya ini tidak berempati, tidak tergerak hati nuraninya dan perasaannya, bapak-bapak. Bahkan malahan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Udah makannya saja dari sisa-sisa makanan raja yang jatuh ke lantai, dia juga masih dijilatin oleh anjing. Rasanya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada duanya penderitaan dari Lazarus. Sangat jauh berbeda dengan si orang kaya yang hidup dalam kemewahan, hidup di dalam kecukupan bahkan berkelimpahan. Sangat jauh berbeda.
Artinya Lazarus sepanjang dalam hidupnya di dunia, kesakitan, kelaparan, kehausan, kedinginan, itu yang dialami. Dan itulah yang dinikmati. Tapi orang kaya jauh dari itu. Kita lanjut ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Siapa? Lazarus. Artinya orang Lazarus yang sering makan tidak makan, yang penuh dengan penyakitan itu mati bapak-bapak. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Oke. Siapa yang apa yang dibawa ke pangkuan Abraham? Rohnya. Rohnya Lazarus bapak-bapak. Apa itu pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham itu sama dengan dalam bahasa Yunaninya adalah Firdaus bapak-bapak. Apa itu Firdaus? Surga sementara. Penyimpanan roh orang-orang yang sudah bertobat. Disitulah rohnya Lazarus ditempatkan. Di pangkuan Abraham atau Firdaus dalam bahasa Yunani. Kalau kita lihat gambarnya jelas Bapak-bapak ada yang warna ungu ini. Firdaus atau surga sementara, tempat roh orang-orang yang sudah bertobat ditempatkan di Firdaus. Ini yang dimaksud dengan pangkuan Abraham. Kemudian Abraham dibawa oleh malaikat itu. Ditaruh di sini. Setelah dia mati. Itu ada di ayat 22 Bapak-bapak ya. Lanjut. Lalu tidak lama kemudian orang yang kaya raya itu juga mati. Dia juga tidak bawa semua harta kekayaannya, perusahaannya, bisnisnya, depositonya, intannya, emasnya. Masih juga surat-surat berharganya. Tidak dia bawa. Yang dibawa hanyalah kain yang menempel di dalam dagingnya. Itu aja. Alias baju-baju mewah, jubah-jubah mewah, kain halus tadi, yang warna ungu tadi, ada banyak model-modelnya. Nggak dibawa itu. Cuma yang melekat dalam badannya aja. Lalu orang kaya itu dikubur. Oke, Bapak-bapak ya, dikubur orang kaya itu ya. Dagingnya dikubur. Badannya dikubur. Karena memang apa yang berasal dari debu dan tanah, yaitu daging dan tulang kita, harus dikembalikan kepada asalnya. Debu dan tanah. Tapi rohnya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu yang mana maksudnya Bapak-bapak? Lingkaran yang warna merah. Ini yang dimaksud dengan alam maut. Alam maut ini dalam bahasa Yunaninya adalah Hades. Yaitu neraka sementara. Tempat roh orang-orang yang belum pernah bertobat waktu dia masih hidup. Tapi sudah kunjung dia mati meninggalkan dunia ini. Roh mereka ditempatkan di Hades. Atau neraka sementara. Artinya, roh orang-orang sejak dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sanak famili dan saudara kita yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Waktu mereka hidup di dunia ini. Di mana roh mereka? Di Hades. Apa itu Hades? Neraka sementara, tempat orang-orang yang tidak mau bertobat. Rohnya disimpan di sana. Ngapain di sana? Roh orang-orang yang belum bertobat itu di Hades ngapain? Lakukan apa? Kerjakan apa? Atau jangan-jangan di sana mereka memakan makanan yang enak dan nikmat? No. Di Hades itu, orang kaya itu, roh orang kaya itu menderita sengsara. Artinya Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hades ini adalah bagian dari neraka. Artinya apa? Sudah terjadi di sana proses pembakaran, penganiayaan terhadap orang-orang yang ditempatkan di sana karena mereka itu belum bertobat kepada Kristus waktu mereka masih hidup di dunia. Jadi Hades atau neraka sementara ini bukan surga, bukan.
Itu neraka yang notabene di sana juga sudah ada penghakiman. Tapi belum ending. Belum akhir dari penghakiman. Belum totalitas dari penghakiman. Belum. Masih pra penghakiman istilahnya. Penghakiman yang total itu. Nanti setelah Tuhan Yesus datang. Lalu mereka, roh orang-orang yang belum bertobat dari waktu dia masih di bumi. Dikirim ke neraka kekal. Tempat iblis dan roh orang-orang berdosa dihakimi untuk selama-lamanya yang saya gambarkan warna hitam di bawah. Bagaimana situasi atau apa yang dialami dan dirasakan oleh roh orang kaya ini di Hades atau neraka sementara itu? Ia memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Artinya apa? Roh orang kaya ini ya melihat Lazarus berada di tempat yang berbeda. Di mana tempatnya Lazarus? Di pangkuan Abraham yang saya sebut tadi istilahnya dalam bahasa Yunaninya Firdaus, surga sementara. Apa yang dialami oleh roh Lazarus di Firdaus? Tentu tidak bukan penganiayaan, bukan penghakiman, bukan sakit penyakit, bukan kelaparan seperti yang dialami waktu dia hidup di bumi, bukan bapak-bapak. Bukan lagi dia dijilatin anjing seperti waktu dia masih di bumi, bukan. Dan dia tidak lagi mengemis-ngemis mencari sesuap nasi, mengambil nasi yang jatuh ke lantai, enggak, bukan itu tidak lagi dialami dinikmati dia di Firdaus. Tapi apa yang dialami dia di Firdaus? Mulai mengalami suasana surgawi. Artinya apa, Bapak-bapak? Fasilitas-fasilitas di surga itu sudah mulai dia alami. Fasilitas apa itu? Satu, sakit penyakitnya sembuh. Kehausan dan kelaparan sudah terclosing, sudah berakhir. Karena di Firdaus ini dia sudah leluasa mendapatkan makan, minum, dan pakaian. Dan juga apa? Dia sudah mengalami ya penyertaan Tuhan. Hidup yang penuh dengan berkelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang tanpa sakit penyakit, hidup yang tanpa penghukuman. Ini yang saya sebut dengan istilahnya prasurgawi. Jadi rohnya Lazarus begitu menikmati di sini. Artinya apa? Kehidupan yang terbalik dengan kehidupan daripada orang kaya yang ada di Hades. Kenapa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Lalu orang kaya itu berseru kepada Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ayat 24 ini memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Bagaimana ngerinya, bagaimana sakitnya, bagaimana perihnya di neraka sementara atau Hades itu. Sangat jelas diungkapkan di dalam ayat 24 seperti apa yang dikatakan oleh seorang kaya ini. Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Artinya apa? Roh orang kaya ini sudah mengalami siksaan yang begitu berat di dalam neraka. Di sana dikatakan, dia minta supaya ujung jarinya Lazarus ya dicelupkan ke dalam ya lidahnya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Artinya apa? Dia sudah mengalami proses pembakaran. Rohnya Bapak-bapak sudah mengalami proses pembakaran itu di neraka. Ya, di neraka sementara atau Hades itu sendiri. Maka saking begitu perihnya, saking begitu sakitnya nyala api itu membakar dia secara pelan-pelan, maka dia memohon supaya Lazarus ya mencelupkan ujung jari Lazarus kepada lidahnya orang kaya itu supaya mengurangi rasa sakitnya Bapak. Tapi apa kata Abraham? Di ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik
Sewaktu hidupmu sedang Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Artinya Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rohnya Lazarus tidak boleh dan tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk lagi berhubungan atau menolong roh orang kaya yang sedang mengalami proses pembakaran di Hades atau neraka sementara itu. Bahkan di sini dikatakan, ya, wajar kalau engkau harus menikmati dahsyatnya proses pembakaran itu di neraka. Karena di dunia engkau sudah terlalu menikmati kemewahan dan kekayaan yang engkau punya. Tapi Lazarus tidak pernah mengalami itu. Maka menjadi sesuatu hal yang wajar kalau hari ini, saat ini, rohnya Lazarus mendapatkan kenikmatan yang lebih sebagai kompensasi dari apa yang tidak pernah didapatkannya dia waktu ada di bumi. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita lihat sekali lagi, apa yang kita anggap sangat berharga dan mahal secara material dunia ini, di surga tidak ada gunanya. Di dalam kehidupan yang akan datang tidak ada nilainya. Apalagi kalau orang itu waktu masih hidup di dunia belum sungguh-sungguh bertobat loh Pak. Si orang kaya ini tidak putus asa untuk meminta pertolongan dari Abraham. Mari kita lihat ada 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, di antara Abraham, ya, dengan orang kaya. Artinya apa? Antara Firdaus atau pangkuan Abraham dengan Hades itu atau neraka sementara. Tentang jurang yang tak terseberangi. Artinya Bapak-Bapak, roh orang yang sudah ditempatkan di Hades karena dia belum bertobat waktu hidup di bumi. Tidak boleh pindah ke Firdaus atau pangkuan Abraham atau surga sementara. Nggak boleh. Orang yang sudah ditaruh, disimpan di Firdaus atau surga sementara karena dia sudah bertobat waktu dia di bumi. Tidak boleh pindah juga, tidak boleh keluar juga ke Hades atau neraka sementara. Mengapa? Karena di sini dikatakan dari ayat 26. Di antara kami dan engkau, antara Abraham bersama dengan Lazarus dan orang kaya itu, terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak bisa menyeberang. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus artinya apa? Kalau orang itu sudah bertobat waktu dia masih hidup di bumi, lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Rohnya fix, jelas, pasti. Firdaus atau pangkuan Abraham atau surga sementara. Oke? Yang kedua, kalau orang itu waktu hidup di bumi belum bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, lalu dia mati ditabrak angkut kira-kira begitu. Rohnya langsung dipindahkan oleh Tuhan di Hades atau neraka sementara atau tempat roh orang yang tidak mau bertobat mulai mengalami penghakiman. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh ada tidak diperbolehkan dan tidak boleh ada pemindahan roh. Baik roh orang yang belum bertobat di Hades karena mengalami siksaan begitu mengerikan, lalu cukup dia minta dipindahkan berdoa kepada Tuhan atau minta kepada anggota keluarganya yang masih di bumi supaya didoakan ya 2 hari, 3 hari, 7 hari, tahunan supaya rohnya pindah, nggak boleh. Nggak ada lagi proses pemindahan itu. Ya kalau dari awalnya memang dia belum bertobat lalu dipanggil oleh Tuhan, lalu masuk di Hades atau neraka sementara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan tetap di situ dan hanya akan ada pemindahan yang berikutnya, yaitu kemana? Neraka kekal, bukan ke Firdaus atau bukan juga surga kekal. Demikian juga halnya roh orang-orang percaya karena dia waktu hidup di bumi sudah bertobat kepada Yesus. Rohnya ditempatkan di surga sementara atau Firdaus atau pangkuan Abraham juga tidak boleh keluar dari situ
sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali memindahkannya ke surga yang kekal yang saya kasih gambar di atas warna kuning. Yang keempat, maka melihat gambaran ini tidak ada roh gentayangan. Wah, ini Bang Tony, real. Saya alami, saya didatangi oleh roh kakek nenek moyang opung saya loh. Itu bukan roh kakek nenek moyang kita. Tapi itu adalah bentuk penyamaran daripada si iblis, si setan, si iblis. Yang mencoba-coba mereka mengidentifikasi diri seperti kakek nenek moyang kita, opung yang kita yang sudah meninggal itu. Padahal sebenarnya dia itu iblis, tapi dia menyamar dengan ngaku-ngaku. Aku ini adalah bapakmu, aku ini adalah kakekmu, aku ini adalah mbahmu, aku ini adalah uyutmu, aku ini adalah opungmu. Padahal itu adalah kehadiran daripada setan mengintimidasi orang yang masih hidup di dunia. Itulah bapak-bapak realitasnya yang Alkitab kita katakan. Termasuk misalkan orang yang bunuh diri sekalipun, entah polanya terjun bebas, ya mengikatkan leher ke tiang listrik kah, atau menabrakkan diri lah, sama bapak-bapak, roh mereka. Kalau dia belum bertobat, pasti orang itu belum bertobat kan karena bunuh diri kan? Itu pasti rohnya ditempatkan langsung di Hades. Lalu yang kita makamkan itu, tubuh dan dagingnya harus kita kembalikan ke depan tanah. Jadi tidak ada roh yang gentayangan. Tidak ada roh kakek nenek moyang kita itu yang mendatangi kita. Enggak omong kosong itu. Si setan itu, si iblis itu. Termasuk saya katakan tadi. Orang sini mengatakan, kalau orang yang bunuh diri itu diasosiasikan banyak orang. Ya, rohnya masih gentayangan kan begitu Bapak. Itu enggak ada. Rohnya pasti sudah ada di Hades, mengalami proses penyiksaan. Nah, maka dengan demikian Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan mau lagi tertipu oleh rekayasa informasi hoax yang dibangun dan juga yang disebar oleh iblis lewat orang-orang yang belum bertobat. Jangan. Kadang-kadang kan datu, dukun, mengkapitalisasi juga itu. Mengintimidasi kita anak cucunya. Tuh. Orang tua yang sudah meninggal itu saya lihat tadi malam dia nangis-nangis. Dia minta perhiasan. Begitu. Apalagi misalkan kebetulan ada juga anaknya yang keserupan. Udah. Sang dukun tahu itu. Sempurna dia membodoh-bodohin orang itu. Tuh. Sampai adikmu itu dirasuki oleh orang tuamu. Karena memang ada permintaannya yang belum kalian realisasikan. Selagi orang tua kalian itu masih hidup. Maka sekarang waktunya kasih ke orang tuamu. Lewat siapa? Lewat gue, kata dukunnya. Dan terlalu banyak orang Kristen juga yang percaya dengan informasi hoax. Artinya apa? Siapa yang diuntungkan? Dukunnya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, disinilah posisi. Ya, roh orang yang sudah bertobat, roh orang yang belum bertobat. Jelas kok. Dan saya katakan tidak ada pemindahan dari Firdaus ke Hades atau dari Hades ke Firdaus. Mau didoakan 24 jam, 7 harian, 7 tahunan, 1 tahunan, ratusan tahun. Supaya roh saudaranya yang ada di Hades pindah ke Firdaus. Oh, no, no, nggak ada pemindahan. Karena keputusan penempatan mereka itu ditentukan pada waktu mereka masih hidup di dunia. Sudah mau bertobat kepada Kristus atau tidak. Itu makanya Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan itu menjadi harga mati. Pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu hal yang amat dan sangat mendesak kita lakukan. Kepada diri kita. Kepada orang-orang sekitar kita. Kepada orang tua kita. Kepada semua orang. Karena kita tidak tahu.
bagaimana prosesnya Tuhan akan pasti memindahkan kita dari dunia ini. Alias artinya apa? Kita pasti akan mati, bro. Tapi yang jadi pertanyaan, waktu kita sudah mati, di mana posisi roh kita? Di Firdaus kah? Atau surga sementara? Atau pangkuan Abraham? Atau jangan-jangan di Hades? Neraka sementara. Di mana mulai proses mengalami penghakiman atau pembakaran sendiri. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi. Orang-orang percaya yang sudah bertobat kepada Tuhan. Sejak dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Mereka yang sudah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Sekali lagi, roh mereka ada di Firdaus atau pangkuan Abraham atau surga sementara. Dan yang punya kunci, yang berhak membuka pintu Firdaus ini, hanya Tuhan. Kapan akan Tuhan buka pintu Firdaus ini, Bapak-Bapak? Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua roh orang-orang yang sudah ditaruh, disimpan di surga sementara atau Firdaus akan diutus oleh Tuhan ke surga yang kekal. Di mana di surga yang kekal itulah kita akan tinggal bersama dengan Tuhan atau Allah. Dan juga orang-orang percaya dari semua abad, dari semua benua, dari semua suku bangsa, dan juga dari semua negara. Asal sudah sungguh-sungguh bertobat pada waktu hidup di bumi. Lalu bagaimana dengan Hades atau neraka sementara? Siapa yang punya kunci pintu Hades ini? Sama Tuhan. Maka saya katakan tadi, Bapak-Bapak, orang mau memindahkan saudara-saudara yang sudah meninggal dengan doa puasa, doa jungkir balik, mau doa 1 hari, 2 hari, ratusan tahun, nggak ngaruh. Sudah ditetapkan Tuhan sejak mereka meninggal di sini tempatnya. Memang waktu di bumi ngel tidak mau bertobat. Artinya yang punya kunci pintu Hades ini siapa? Tuhan. Dan Tuhan akan buka pintu Hades itu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengutus mereka, mendorong mereka menikmati neraka yang total. Bersama-sama di sana iblis juga akan dibakar total. Inilah gambaran roh orang-orang yang sudah bertobat atau yang belum bertobat. Mari kita lanjutkan ayat 27. Masih di Lukas pasal 16. Ayat 28. Ayat 27. Karena itu kalau demikian, aku minta. Ini permintaan orang kaya itu lagi. Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Oke. Rupanya si orang kaya ini saking begitu sakitnya, perihnya dia dibakar di neraka sementara itu. Lalu dia teringat bapaknya yang belum bertobat itu, Bapak-bapak. Dia teringat sanak famili saudaranya yang belum bertobat itu, Bapak-bapak. Lalu dia bilang ke Abraham, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumahku. Menyuruh Lazarus maksudnya. Kembali ke bumi. Lalu menjumpai orang tua, orang kaya ini, sanak famili dan saudaranya. Di 28 dikatakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Oke, Bapak ya. Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Rupanya orang kaya ini nggak rela, nggak tega, nggak sampai hati melihat orang tuanya, melihat sanak famili saudaranya mengalami penyiksaan yang 12 seperti yang dialami oleh dia di Hades. Tapi apa kata Abraham? Kita lanjut ayat 29. Tetapi Abraham berkata kepada mereka, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Singkat ceritanya Abraham mengatakan, mau tegaskan, jelaskan kepada orang kaya ini. Lazarus tidak penting dan tidak perlu kembali ke bumi mengingatkan orang tuamu itu. Sanak famili saudaramu itu nggak penting, kata Abraham. Sudah ada Nabi Musa. Sudah ada Nabi Yeremia. Sudah ada Nabi Yosua. Ada Nabi Hezkiel.
Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain. Bahkan Abraham bisa juga perluas lagi. Sudah ada para rasul. Bahkan Tuhan Yesus sudah pernah ada di muka bumi ini. Engkau pernah tahu kan Tuhan Yesus sudah pernah hidup di muka bumi ini. Bahkan engkau pernah melihat dia kan? Dia sudah pernah ada kok. Tapi engkau dan anggota keluargamu tidak mau tobat kan? Saya perluas lagi. Arti dari ayat 29 ini. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, memberitakan Injil, memperingatkanmu, membimbingmu, mengajarimu, mendoakanmu, tapi engkau tidak mau tobat dengan seluruh anggota keluargamu. Tegas sekali Abraham menjawab. Saya kira ini bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus gambaran yang akan terjadi nanti. Dan saya kira bukan hanya nanti. Di samping orang kaya ini menjadi satu saksi konkret. Bagaimana dia mengalami ngerinya siksaan di api neraka itu. Artinya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Si orang kaya ini tidak bisa mempersalahkan Tuhan karena tidak mengirim nabi, para rasul. Tidak bisa. Karena kenapa? Tuhan telah banyak berbicara kepada seluruh umat manusia ini sepanjang waktu, setiap saat, setiap keadaan. Memang orang kaya ini dari 23 masih ngotot minta sama Abraham. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lagi-lagi orang kaya ini berpikir, Bapak Abraham, kalau para nabi, para rasul, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, mereka kan belum tentu mengalami seperti apa yang dialami oleh Lazarus. Sudah pernah ke sorga, kan kira-kira begitu. Tapi kalau Lazarus yang engkau izinkan untuk pergi ke saudaraku itu, pasti mereka bertobat, kan kira-kira begitu. Tapi apa jawaban Abraham di ayat 31? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ayat 31 ini Abraham mau menegaskan dengan singkat, jelas, dan padat. Persoalannya bukan karena tidak ada orang yang telah masuk ke surga lalu kembali ke bumi mengingatkan mereka. Bukan di situ titik persoalannya. Tapi hati mereka yang tetap degil. Hati mereka yang tetap mereka keraskan untuk tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Sehingga kesaksian Musa artinya apa? Firman yang disampaikan, yang diajarkan oleh Musa, mereka juga tidak mau dengar, mereka juga tidak mau taati. Firman yang sudah disampaikan dan dijelaskan, Injil yang sudah diberitakan oleh para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul, oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh hamba-hamba Tuhan, tetap mereka tolak. Karena mereka mengeraskan hati mereka. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi kita tidak perlu harus mencari pendeta hamba Tuhan yang sudah seringkali bolak-balik surga dan bumi. Kita tidak perlu mencari hamba Tuhan yang sudah pernah bolak-balik pulang pergi surga dan bumi. Baru kita bertobat. Nggak usah. Karena pertobatan itu bukan karena itu, tapi sikap hati kita. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira secara roh, orang-orang yang belum bertobat yang sudah ditempatkan di Hades neraka, sehari-hari ini banyak yang menjerit. Seperti orang kaya ini, roh orang kaya ini. Bermohon kepada Tuhan. Supaya ada orang yang sudah masuk surga, diizinkan kembali ke bumi untuk mengingatkan sanak famili saudara. Tapi saya kira jawaban Tuhan sama dengan jawaban Abraham. Tidak penting. Karena letaknya kuncinya adalah dalam pertobatan orang itu. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Ini harus kita paham. Mari kita lihat ayat yang lain dulu. Dasar Alkitab tentang Hades. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Boleh Pak Peter dibacakan buat kita, Pak? 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Perikopnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Baik, makasih Pak Peter. 2 Petrus 2 ayat 14 ini sebenarnya mau memperjelas dan mempertegas. Malaikat saja Bapak-Bapak, yang awalnya diciptakan Tuhan, salah satu makhluk yang paling dekat dengannya. Bahkan lebih tinggi posisinya dibanding manusia. Lalu sebagian dari malaikat itu kan jadi sombong. Akhirnya mereka menjadi iblis. Dan setelah itu apa? Mereka juga dihukum. Artinya, kalau malaikat yang amat dan istimewa itu diciptakan oleh Tuhan, menjadi asistennya, masih juga dihukum oleh Tuhan karena dosanya, apalagi kita manusia. Kalau belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, pasti akan dihukum. Pasti dihukum. Di mana tempatnya? Jelas. Melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan. Atau berapa satu ini? Ya. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di mana itu? Di Hades, Bapak-Bapak. Di Hades ini. Atau neraka sementara. Jadi sekali lagi, roh orang-orang yang belum bertobat pada waktu mereka masih di bumi, masih di sini sekarang posisinya. Belum di neraka total, belum. Masih di sini. Nanti akan diutus oleh Tuhan. Akan dikirim oleh Tuhan ke yang namanya tempat yang paling akhir, neraka kekal. Neraka kekal itu adalah penghakiman yang unlimited. Dan pasti dahsyatnya, panasnya api neraka itu akan lebih terasa luar biasa lagi. Waktu posisi di neraka kekal. Nah, dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini menjadi jawaban. Mulai hari ini, jangan lagi kita mempercayai setan. Dan kaki tangannya itu para dukun. Dengan mempercayai kalau orang kesurupan, pasti itu orang tuanya, pasti itu saudara saudara. Itu berita hoax. Itu omong kosong. Tapi itu adalah pekerjaan daripada setan itu sendiri. Kalau orang-orang yang kita kasihi waktu mereka masih hidup di bumi sudah sungguh-sungguh bertobat, tidak usah galau. Tidak usah khawatir. Roh mereka sudah ada di surga. Tunggu nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Akan dipindahkan mereka ke surga yang kekal. Sama juga. Kalau kita dipanggil Bapak-Bapak. Malam itu atau malam ini atau esok atau lusa. Roh kita juga masih posisi di Firdaus atau sebangkuan Abraham atau surga sementara. Asal kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi Yudas pasal 1 ayat 24 untuk lebih memperjelas di mana posisi roh orang yang sudah bertobat atau orang yang belum bertobat. Saya akan baca buat kita. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak ternoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Kristus. Yudas pasal 1 ayat 24 mau menegaskan sebenarnya. Saya kembali ke gambar di atas. Waktu roh kita ada di sini, dijamin udah roh orang-orang percaya sudah di sini, tidak akan bisa pindah ke neraka sementara atau Hades
atau juga tidak akan pernah pindah ke neraka total. Enggak, Bapak-bapak. Ya, bahkan kalau sekiranya pun kita masih hidup di bumi ini oleh Tuhan sampai hari ini, sampai Tuhan yang sudah datang kedua kali. Walaupun mungkin silih berganti pergumulan dan persoalan kita alami. Seperti Lazarus. Bergumul masalah ekonomi. Bergumul masalah rumah. Bergumul masalah kesehatan. Roh kita sudah diproteksi Tuhan. Ada di surga. Maka untuk itu seringkali saya katakan. Waktu saya melayani banyak orang. Ya, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali mereka mengalami satu penyakit yang sangat begitu ganas, taruhlah kanker stadium 4. Saya seringkali melayani orang-orang begitu. Seringkali jadi pertanyaan mereka, Pak Tony, saya sudah habis terjual rumah saya, Pak. Deposito saya juga sudah duluan habis, Pak. Tapi sakit penyakit saya tidak sembuh. Tapi saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Lazarus. Artinya apa? Lazarus mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Waktu dia dibunuh. Makan tidak makan. Minum tidak minum. Tidak punya tempat tinggal. Tapi waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Tempatnya di tempat yang termegah. Terindah. Dan tidak ada duanya di dunia. Karena Tuhan tempatkan rohnya di surga. Maka saya katakan kepada mereka. Kalau karena saya izin Tuhan. Sakit penyakit ini masih Bapak Ibu alami sampai Tuhan. Panggil Bapak Ibu. Tidak usah kecewa. Tidak usah marah sama Tuhan. Yang penting Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Waktu nanti Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Tuhan. Tubuh dan tulang kita ini memang harus kembali kepada debu dan tanah. Tapi roh Bapak Ibu yang berasal dari Tuhan. Tidak lagi mengalami sakit penyakit. Tidak lagi mengalami sakitnya penyakit kanker yang Bapak alami. Karena semuanya sudah dipulihkan, sudah disembuh. Ini memberikan gambaran Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari Yudas pasal 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak terbernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Bahkan dalam 2 Timotius 1:12 berkata, itulah sebabnya aku menderita. Semuanya ini, tetapi aku tidak mau. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Artinya 2 Timotius 1 ayat 12 ini Bapak. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Itu sudah dimateraikan oleh Allah Bapa. Sudah disahkan. Sudah dilegalisir. Sudah dicap. Sudah dipastikan. Tuhan pasti memelihara roh kita. Sampai Tuhan memindahkan kita dari dunia ini. Lalu roh kita dipindahkan di pangkuan Abraham. Bahkan waktu roh kita sudah di pangkuan Abraham. Karena kita sudah bertobat waktu kita di bumi. Sudah fix dan pasti. Akan dipindahkan di kemudian hari waktu Tuhan saat yang kedua kali ke surga yang kekal. Maka untuk itu sebenarnya tidak perlu kita lakukan lagi ya doa puasa mingguan, bulanan, tahunan supaya roh orang-orang yang sudah meninggal itu yang tadinya di neraka atau Hades pindah ke pangkuan Abraham. Enggak perlu, enggak ngaruh sebenarnya. Karena ketetapan itu sudah diawali, sudah terjadi pada waktu roh orang itu diambil oleh Tuhan pada waktu dia sudah meninggal. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus supaya lebih jelas, supaya lebih nyata. Bagaimana Tuhan menghakimi roh orang-orang yang belum bertobat. Dan juga kemana mereka dikirim. Yang saya gambarkan tadi adalah neraka sementara. Juga akan kita lihat dalam video klip berikut ini. Diapakan roh orang-orang yang sudah bertobat waktu dia hidup di bumi. Bagaimana proses Tuhan memindahkan mereka dari pangkuan Abraham ke surga yang kekal. Mari kita tonton. Lihat video klip.
Baik. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira lewat video tadi sudah jelas terlihat. Di bagian yang pertama tadi kita sudah lihat contoh model orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat pada waktu dia hidup di muka bumi. Fix, jelas, dihakimi. Kalau kita lihat tadi Bapak-Bapak, di bagian yang pertama ada diambil namanya, ada diambil semacam kitab kehidupan. Lalu dipanggil satu persatu. Daftar nama-nama orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus waktu mereka masih hidup di bumi. Lalu setelah itu mereka diseret, lalu mereka dikirim ke penyiksaan yang saya sebut namanya tadi adalah neraka sementara. Dan nanti itu akan lebih dahsyat lagi pada waktu sudah masuk neraka total. Lalu di bagian yang kedua tadi kita sudah lihat. Lagi-lagi dipanggil satu persatu nama setiap orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus waktu mereka hidup di bumi. Lalu mereka dipanggil. Dan waktu mereka dipanggil. Lalu mereka dipakaikan tubuh yang baru. Lalu setelah itu mereka dipindahkan satu persatu ke surga. Dan di surga mereka sudah bertemu muka bersama dengan Tuhan. Dan menikmati betapa indahnya, betapa damainya, betapa sukacitanya di surga. Terakhir Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa arti ayat ini? Supaya waktu kita masih hidup di bumi ini sudah ada persiapan.
maka kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Yang setiap waktu, setiap saat dia menggedor-gedor, mengetuk-ketuk pintu hati kita. Tujuannya, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau peka untuk mau sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Maka kalau kita peka dan mau mendengar dan membuka hati kita dan kita berikrar dengan sungguh-sungguh dengan hati dan iman yang teguh kepada Tuhan. Dengan berkata, Tuhan Yesus aku seorang berdosa. Saya percaya Kristus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa saya. Mulai saat ini saya membuka pintu hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kuasailah tata hatiku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu cara atau salah satu saran, pola, metode untuk berdoa terima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Sehingga kapan pun Tuhan memanggil kita dari dunia yang fana ini, dari dunia yang sementara ini, roh kita sudah pasti di pangkuan Abraham seperti rohnya Lazarus. Dan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, roh kita akan bersama dengan rohnya Lazarus, bersama dengan rohnya Abraham, Musa, dan nabi-nabi para rasul dan juga orang percaya di sepanjang abad, di sepanjang masa. Kita akan bersama-sama dipersatukan di surga yang kekal. Mari Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo. Mungkin masih ada saudara kita yang lain, sanak famili kita yang lain, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, rekanan bisnis kita, atau juga teman-teman kita satu pelayanan di gereja atau di pelayanan mana saja. Ayo, kita dorong mereka, kita bawa mereka, kita ajak mereka Bapak-Bapak untuk berdoa terima Yesus seperti salah satu saran doa yang ada di slide ini. Mari kita gunakan ini menjadi sarana yang efektif memberitakan Kristus, memastikan supaya roh orang-orang, sanak pemilik roh dari orang-orang yang di sekitar kita, sanak pemilik saudara kita, mereka sudah pasti ada di kitab kehidupan. Artinya apa? Di tangan Tuhan. Bapak-bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, rasa sakit di dunia ini, di surga kita tidak lagi alami itu. Bahkan di surga kita akan mendapatkan lebih daripada kenikmatan yang kita dapat di dunia ini. Maka janganlah kita hanya mengejar harta dunia, materi. Jangan, tapi mari kita kejar Tuhan. Dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Karena hidup kita yang paling lama bukan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.